Bismillah Ustaz. Ya, ada ibadah harta badan dan harta badan. Bagaimana ibadah hati? Ma'asyiral muslimin, ini yang nampak ya. Kalau kita telusuri, hati juga ibadah badan. Ya, hati juga ibadah badan. Baik. Maksudnya di sini ibadah yang nampak, yang zahir. Ada berbentuk harta, badan dan harta. Semuanya butuh hati, Pak. Antum infak nggak pakai hati, ini bahaya juga. Antum ibadah harta, ibadah haji nggak pakai hati, kering. Antum sholat nggak pakai hati, kering, Pak. Ya, maka semuanya butuh hati. Semuanya butuh hati dan semuanya muncul karena hati. Ya, muncul karena kesucian hati. Nah, mana yang paling utama, menghadiri sholat jamaah dengan memakai payung ketika hujan atau sholat di rumah? Allahu alam, dua-duanya boleh, namun utamanya adalah di rumah. Ya, karena kata Nabi, "Shallu fi buyutikum, shallu fi buyutikum." Sholat di rumah saja. Makanya ini hadis ini paling santri senengin nih. Santri paling seneng hadis ini nih. Hadis shollu fi buyutikum, salatlah di rumahnya. Masya Allah, di asrama udah gak ada yang ke masjid sudah. Naam, ya. Bahkan bisa jamak. Bisa jamak. Pas maghrib jur hujan, sudah. Assalamualaikum maghrib, komat lagi. Kalau masih gede hujannya. Isya lanjut. Ya, ini kemurahan dan kemudahan. Termasuk yang di rumah, baiknya di rumah, utamanya di rumah. Alhamdulillah. Ya, Ustaz kalau ke masjid ya silakan aja, nggak ada masalah. Ya, cuma utamanya di rumah. Apakah ada bacaan khusus ketika hendak berinfak ke masjid atau ke panti asuhan? Soalnya pernah dulu ketika saya mengunjungi panti asuhan disebut dengan doa sambil bersalaman dengan Pak, boro-boro baca, Pak. Infak itu kalau bisa tangan kiri jangan tahu, Pak. Kata Nabi, 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dari kiamat. Ya, salah satunya kata Nabi SAW, rajulun anfaqa, ya, yaminahu. Apa lafadznya? Apa lafadznya? Lafadznya ala-kulli-hal, saya lupa lafadznya. Seseorang yang harta tangan kanannya berinfak, fa akhfahu, lalu dia sembunyikan, hatta la ta'lamu shimaluh, sampai tangan kirinya aja nggak tahu, Pak. Tuh, itu infak yang bagus, Pak. Nggak usah diumumkan, nggak usah dilaporkan di TV. Oh, ini yang berinfak nih. Semakin tersembunyi infak, tidak ada yang tahu kecuali antum dan Allah, semakin hebat. Kata Ali, shadaqatu sir tudfi'ul khati'ah. Sedekah tersembunyi, nggak ada yang tahu, itu bisa memadamkan dosa. Allah yang bilang, in tubdu shadaqati fa ni'mahiyya. Kalau kalian nampakkan sedekah kalian, itu bagus juga. Tapi tentu saja dengan niat yang baik, bukan untuk riya atau ujub. Wa in tukhfuha wa tutuha al-fuqara. Tapi kalau kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada fuqara, khairul lakum, itu lebih baik. Berinfak tidak ada yang tahu lebih baik. Di mana ada doa berinfak nggak ada. Ya, ijab kabul, qabil tuh segala macam tidak ada. Ya, maka boleh menampakkan infak dengan jaminan kita berusaha untuk ikhlas, tidak ingin dipuji dan disanjung. Yang lebih baik adalah menyembunyikan. Dan nanti di hari kiamat akan dituju golongan yang dia naungi, kata Nabi, seseorang yang tangan kanannya berinfak, tangan kirinya nggak tahu. Ya, tangan kirinya tidak tahu. Ikhlas, saking ikhlasnya, dan dia tidak ingin dipuji oleh manusia.
Bagaimana cara membersihkan harta yang sudah terlanjur bercampur dengan haram? Kalau antum tahu berapa haramnya, keluarkan. Kalau tidak tahu, ya sudah, infakkan dengan ijtihad antum. Tapi kalau antum maksud haram itu riba, ya dulu bisnisnya pakai riba, lalu setelah itu ngaji, paham riba haram, antum tinggalkan yang dulu halal. Yang dulu halal. Wa in ja'akum mau'izatun min rabbi fantahu falahu ma salaf. Barang siapa yang datang peringatan dari Allah, lalu dia berhenti, falahu ma salaf, maka baginya harta yang terdahulu halal, tidak ada masalah. Karena antum lakukan itu dalam keadaan antum tidak tahu. Apa yang dimaksud dengan bai'ul inah? Bai'ul inah, jual beli inah. Ada beberapa tafsiran para ulama. Di antara makna inah, jual beli riba ya. Saya butuh uang nih Pak. Antum punya barang. Pak siapa Mam? Pak Hamris punya barang. Ya, saya butuh uang Pak, bukan butuh barang, saya butuh uang. Lalu saya datang sama Pak Hamris. Pak, boleh nggak saya beli HP antum hutang 100.000. 100.000. Tapi nanti ya, bulan depan. Oke. Pak, saya jual ya 90.000. Sekarang cash. Dia tadinya nggak punya duit, nggak punya barang. Sekarang dia punya duit, punya hutang. Paham tak? Dia tadinya nggak punya duit, nggak punya barang. Pak Amris ya punya uang, ya punya barang. Saya bilang tadi, Pak saya beli boleh ini nggak ini? Ya 100.000 utang ya sebulan atau dicicil. Setelah saya pegang, udah oke. Lalu saya jual lagi sama dia. Kalau jualnya ke dia, maka ini riba. Kalau jualnya ke orang lain, maka tidak apa-apa. Ya. Adapun ke bapak lagi, inilah inah. Akhirnya saya punya utang nggak sama bapak? Punya utang karena sudah saya jual nih. HP balik lagi sudah. Jualnya berapa? 90.000. Tadi utangnya akan berapa? 100.000. Itu inah. Atau juga makna inah adalah dua akad dalam jual beli. Dan ini yang terjadi banyak. Kalau lunas jual beli, kalau nggak lunas sewa. Ini kan sekarang itu. Mobil, motor dileasingin kan gitu. Kalau lunas jual beli, kalau nggak lunas sewa. Ente mau pilih yang mana? Nggak bisa, harus dua-duanya. La bai'atani fi bai'ah. Tidak ada jual dua akad dalam satu bai'. Ini juga termasuk makna inah katanya, sebagian ulama mengatakan. Paham? Kan leasing-leasing yang ada begitu. Ya, namanya jual sewa. Tahu jual sewa? Jual kalau selesai, kalau enggak sewa, uang enggak ada, barang tarik, nyewa. Makanya baca kalau baca akad mereka itu, akadnya jual sewa semua. Akadnya jual sewa selama belum selesai sewa antum. Padahal bisnisnya bisnis jual beli. Bisnisnya jual beli. Riba Pak. Haram. Taib. Wallah alam. Itu yang anda tahu ya. Antum tanyakan Ustaz Irwani yang kayak gitu. Ya. Aduh, pertanyaan terkadang berat dijawab. La haula wala quwwata. Usaha di perusahaan rokok gimana? Saya nggak tahu lah, takut. Karena tidak ada yang berakal yang mengatakan halal. Ya. Minimal makruh, itu pun
Fatwa dari yang merokok. Nah, uhillat lakumut thayyibat wa hurrima alaikumul khaba'ith. Dihalalkan yang thayyib-thayyib, diharamkan yang khabith-khabith. Pilihan cuma dua, imma thayyib atau khabith. Kalau thayyib halal, kalau khabith haram. Taib, kira-kira rokok thayyib apa khabith? Kalau yang ngerokok pasti bilang thayyib. Thayyib ngabisin uang, thayyib membawa penyakit baginya, thayyib memberikan penyakit kepada orang lain. Thayyib, ya. Makanya katanya ada lelucon, rokok itu dijual untuk yang tidak bisa baca, yang buta huruf, ya. Jadi yang buta huruf, nah baru beli rokok. Gak bisa baca. Dulu cuma hipotensi, dulu apa? Hipoten, kanker, sekarang gak main-main sekarang. Bunuhmu. Bisa baca nggak? Bisa. Khawatir nggak bisa baca. Nanti anak ajarin. Belum lagi gambarnya, ngeri Pak gambarnya Pak. La haula wala quwwata. Ada pasien ya ke rumah sakit. Saya dengar dari orangnya nih langsung. Ya. Ternyata sakitnya Pak asma yang sangat luar biasa. Dan kata dokter ini sebab rokok, Bapak jangan ngerokok. Pasien bilang apa? Dokter, justru saya kesini mau ngerokok lagi supaya sehat. Luar biasa. Sudah diingatkan sakit, malah dia berobat pengen sehat supaya bisa ngerokok lagi. La haula wala quwwata. Dokter ini gimana? Saya tuh pengen sehat supaya bisa ngerokok lagi katanya. La haula wala quwwata. Nah, bagaimana iman supaya ya senantiasa naik? Nah, ikhwan, kita katakan iman naik turun, tapi jangan pernah ridho iman turun, sehingga antum berusaha naikin terus. Betul iman naik turun, tapi jangan merasa senang tatkala iman turun. Ya, harus segera bangkit. Ya, memperbaiki keimanan. Kenapa? Pertanyaannya, antum mau mati iman lagi naik apa lagi turun? Kapan matinya? Nggak tahu. Ya sudah, berarti kapan menaiki imannya? Setiap saat, karena kita tidak tahu kapan kita diwafatkan oleh Allah. Baik, ya. Adapun meningkatkan iman banyak, ikhwan. Ya, pertama itu saya dengan banyak berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya, berdoa kepada Allah supaya ditetapkan iman. Yang kedua, thalabul ilmi, ikhwan. Nuntut ilmu. Iman turun karena kadang-kadang jahil, bodoh. Yang ketiga, berteman dengan orang soleh. Ya, kalau bertemannya tukang gapleh nggak jauh, gapleh lagi. Bertemannya suka goyang dompet, nggak jauh, akan goyang dompet juga. Berteman dengan orang-orang soleh, insya Allah akan berpengaruh. Kemudian ikhwan, yaitu mujahadah, paksakan Pak. Biasakan, paksakan untuk melawan rasa malas. Malas jamaah, malas berinfak, bismillah gitu. Mau infak susah banget, bismillah gitu. Dipaksakan. Ya, doanya Pak, Allahumma maksakeun. Allahumma maksakan. Karena Allah bilang waladina jahadu fina, siapa yang sungguh-sungguh melawan hawa nafsunya, berjamaah, sholat subuh berjamaah, puasa wajib ataupun sunnah, dipaksakan. Ada cewek lewat, ada cewek cantik lewat, gimana Pak? Dipaksakan gitu. Walaupun gitu.
pengennya melotot kan gitu. Kita paksakan untuk tunduk dan seterusnya ya. Nah. Kalau sedekah untuk orang tua yang wafat sampai insyaallah. Insyaallah termasuk yang sampai untuk orang tua sedekah. Ya. Sedekah keturunannya, putranya. Ya hadis-hadisnya datang dari Nabi SAW. Termasuk adalah menghajikan, mengumrohkan. Ya. Ini apa? Hadiah ya dari anak untuk orang tuanya yang sudah wafat. Naam.